my brother. Congratulations. Thank you, Your Majesty. I'd like to maybe call on you maybe in the next few weeks, if possible. Ahlan wa sahlan, and when the time is right, I want to come and visit you and congratulate you in person. I am so happy for you, and I know that your country needs you. I've needed you for a long time, and I couldn't be prouder of my friend. Thank you, Your Majesty. Thank you. I really value your friendship, and I hope to see you as soon as possible. Anytime and anything you need, Thank you, Your Majesty. Thank you. I look forward to see you again. Well, I have fond memories. I think please call me Abdullah. I have fond memories of Aman. Fond memories of Aman. I have fond memories of you too, my dear friend, and I'm so hearing your voice today put me in a very good mood. Thank you so much. My best regards to Her Majesty. My best regard to Her Majesty, and to Prince Faisal, Prince Ghazi. I would like to meet them all again. I would love to. I told my wife today that I was calling you, and she was so excited, and she sends her best wishes, my dear friend. We'll see you soon, either in my country or yours. Thank you, Your Majesty. Thank you. Great honor. Take care. Great honor. Thank you. Take care. Thank you. Bye-bye. Mengenal Raja Abdullah II dari Yordania, keturunan Nabi Muhammad dan sahabat kental Prabowo Subianto. Dilansir dari suara.com, sosok Raja Abdullah II dari Yordania sempat menjadi sorotan usai ia dikabarkan mengucapkan selamat kepada calon presiden Prabowo Subianto atas gelaran pilpres yang telah berlangsung di Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, calon presiden Prabowo Subianto berbagi kisah tentang sambungan teleponnya dengan sahabatnya Raja Abdullah II dari Yordania. Turut berbahagia untukmu saudaraku, begitu kata Raja Abdullah II kepada Prabowo Subianto. Raja Abdullah II mengucapkan kebahagiaannya kepada Prabowo, menunjukkan kedekatan dan hubungan baik antara keduanya. Lalu, bagaimana Prabowo bisa dekat dengan raja yang merupakan keturunan ke-42 Nabi Muhammad SAW? Menurut buku Prabowo, dari Cijantung bergerak ke istana, karya Femi Adi Sumpengmo tahun 2009, saat terjadinya tragedi 1998, Yordania menawarkan bantuan kepada Prabowo. Saat itu, Raja Abdullah yang saat itu masih sebagai pangeran mengajak Prabowo tinggal di Yordania dan menjadikannya sebagai tempat kedua baginya. Prabowo diterima dengan hangat oleh Raja Abdullah dan diajak mengunjungi markas tentara Yordania. Meskipun Prabowo telah berpakaian sipil, bukan seragam militer, Raja Abdullah tetap menyambutnya dengan upacara militer. Abdullah yang saat itu memimpin komando pasukan khusus kerajaan Yordania memaksa Prabowo untuk menginspeksi pasukannya. Anda tetap jenderal di sini, kata Abdullah sambil memeluk Prabowo. Sejak itu, Prabowo mengungkapkan rasa cintanya kepada Yordania, terutama saat dia mengalami kesulitan di Indonesia. Ketika saya diasingkan oleh ABRI dan elit politik Indonesia, Yordania menyambut saya dengan tangan terbuka, ujar Prabowo kembali. Stanley Lewis, pendiri lembaga bisnis eksekutif for National Security di Washington, Amerika Serikat, menyebut Prabowo dan Raja Abdullah II sebagai dua individu yang paling berprestasi dalam pelatihan mereka di Amerika. Profil Raja Abdullah. Raja Abdullah II, IBN Al-Husain, lahir di Amman pada tahun 1962, yang menempuh pendidikan di Universitas Oxford dan Universitas Georgetown, serta mendapatkan pelatihan militer di Akademi Militer Sandhurst di Inggris. Karir militernya berkembang hingga mencapai pangkat Mayor Jenderal dan menjadi komandan pasukan khusus Yordania. Ia mengambil alih tahta pada Februari 1999 setelah wafatnya ayahnya Raja Hussein. Sebagai kepala negara, Raja Abdullah II berdedikasi untuk mengangkat Yordania sebagai contoh kemajuan di tengah-tengah kawasan yang konflik. Ia berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, melawan terorisme dan ekstremisme dengan strategi holistik, serta berupaya memperdalam perdamaian di Timur Tengah. Dengan sumber daya yang terbatas, ia telah memberikan bantuan kepada jutaan pengungsi, mengikuti tradisi kerajaan Hashemite yang menyebut para pengungsi. Sebagai keturunan ke-41 Nabi Muhammad SAW, Raja Abdullah II mempromosikan dialog antar agama. Pada tahun 2004, ia meluncurkan pesan aman untuk menegaskan bahwa terorisme tidak memiliki tempat dalam Islam. Selain itu, ia mendukung inisiatif A Common World Between Us and You pada tahun 2006. Yang menyerukan perdamaian antara Muslim dan Kristen. Usulannya untuk memperingati Pekan Harmoni Antar Agama Sedunia diakui oleh PBB pada tahun 2010 dan kini dirayakan setiap Februari. Raja Abdullah II juga sempat menerima berbagai penghargaan internasional. Beberapa di antaranya adalah hadiah perdamaian Westphalia, hadiah Temple, serta penghargaan dari Italia dan Washington Institute for Near East Policy. Raja Abdullah II menikahi Ratu Rania Al Abdullah dan dikaruniai 4 anak.
2 putra, Putra Mahkota Al-Husain dan Pangeran Hasyim, serta 2 putri, Putri Iman dan Putri Salma. Sebagai seorang penulis, Raja Abdullah II menghadirkan visinya tentang penyelesaian konflik Arab-Israel melalui bukunya Our Last Peace Chance, The Process of Peace in a Time of Peril yang diterbitkan pada tahun 2011.